Boleh nggak sih saat hamil kita tuh gendong anak? Aman nggak? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, Kabupaten Kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal boleh nggak sih saat hamil kita menggendong. Karena kadang-kadang anak kita mungkin masih toddler gitu ya, atau masih 2 tahun, atau malah baru setahun kita udah hamil lagi. Nah, kadang-kadang kakak ini masih pengen attach sama kita, pengen bonding sama kita, pengen minta gendong, tapi di sisi lain kita hamil. Kalau misalnya kita nolak, takutnya nanti si kakak ini berpikiran, wah sejak hamil adik nggak mau gendong aku lagi nih gitu. Tapi ketika kita menggendong, kita bingung juga ini boleh atau enggak sih. Nah, jawabannya sebenarnya ketika kita hamil kita boleh saja menggendong, tetapi memang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kondisi kesehatan ibu dan kehamilannya. Jadi memang kita perlu memperhatikan apakah kondisi kita dan kehamilan kita saat ini itu sehat, ataukah misalnya ada komplikasi seperti misalnya ada perdarahan, ada kontraksi dini, ada preeklamsia, tensi tinggi, terus sesak nafas, back pain dan sebagainya. Ataukah kehamilan ini ya nyaris nggak ada keluhan, maksudnya ada keluhan tapi mild aja, ringan-ringan aja. Nah, itu perlu diperhatikan karena tentu aja kita tahu ya kalau gendong anak itu senyaman-nyamannya itu kan tetap juga ada rasa capek gitu ya, apalagi kalau gendongnya lama. Nah, kalau misalnya kita dalam kondisi yang kehamilannya kurang bagus atau kondisi tubuh kita kurang fit, maka tentu saja ini bisa berbahaya bagi kehamilan kita. Contoh misalnya kita tensi tinggi gitu, kemudian kita gendong si kakak dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, itu kan bisa membuat kita terlalu kelelahan sehingga nanti bisa berpengaruh pada kehamilan kita. Tapi pada prinsipnya kalau kehamilan dan kondisi ibu ini benar-benar fit, it's okay, nggak ada keluhan pusing, mual muntah dan sebagainya, ya aman-aman saja untuk menggendong bayi. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah seberapa sering dan terbiasa kita menggendong sebelum kita hamil gitu. Kalau misalnya ibu-ibu sudah sangat terbiasa untuk menggendong anak-anak yang sebelumnya gitu, maka biasanya menggendong di berat 10 kilo, 12 kilo, bahkan mungkin 15 kilo itu mungkin tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya kita karena alasan tertentu cukup jarang menggendong, misalnya kayak bekerja atau misalnya terbiasa anaknya ditaruh di stroller, maka tentu perlu memperhatikan. Karena seperti kita tahu, otot itu semakin sering dilatih maka dia akan semakin kuat. Kayak orang yang sudah terbiasa untuk angkat beban, dia tuh bisa angkat beban sampai 50 kilo, 100 kilo gitu. Tetapi yang jarang untuk angkat beban, mungkin angkat beban 1 kilo, 3 kilo itu udah terasa berat. Begitu juga dengan menggendong. Sebenarnya semakin sering kita menggendong anak kita, maka tubuh kita ini akan beradaptasi sehingga semakin berat anak itu kita makin kuat gitu loh. Tetapi kalau jarang menggendong, maka tentunya kemampuan otot kita untuk menahan beban itu tidak sekuat mereka-mereka yang sudah terbiasa menggendong anaknya. Nah, masalahnya ketika hamil, seperti kita tahu tubuh kita tuh ada hormon relaksin yang membuat otot-otot kita itu rileks, sehingga otot-otot kita itu somehow sedikit lebih sulit gitu ya menopang beban tubuh kita gitu. Jadi biasanya ketika kita hamil ada yang mengalami keluhan nyeri kayak misalnya di area tulang kemaluan, perut bawah, back pain. Itu karena otot-otot di situ tuh sedikit lebih rileks daripada biasanya, sehingga ketika perutnya makin gede kan nambah bebannya tuh, mereka agak sulit untuk menopang gitu. Nah, apalagi ditambah kalau misalnya kita tidak terbiasa menggendong lalu tiba-tiba menggendong beban yang berat gitu. Nah, maka akan makin berat juga nih bebannya si otot ini, sehingga bisa berpengaruh pada postur ibu yang mungkin nanti jadi semakin bungkuk ke belakang atau bungkuk ke depan kayak gitu ya, atau bisa menambah keluhan seperti nyeri back pain dan sebagainya. Jadi silahkan diperhatikan dulunya tuh udah biasa menggendong atau belum. Yang selanjutnya adalah ini tuh kehamilan trimester berapa. Kalau misalnya ini baru trimester pertama, maka mungkin masih bisa kita menggendong anak dalam posisi ada di depan gitu. Jadi posisinya bayinya di depan itu mungkin masih bisa karena tidak terhalang perut. Walaupun ingat ketika trimester 1 mungkin kita ada keluhan kayak lemes, pusing, mual muntah gitu ya. Jadi tetap jangan memaksakan diri. Nah, masuk di trimester 2 biasanya perutnya udah mulai muncul, tapi di sisi lain kita juga keluhannya tuh semakin berkurang. Jadi biasanya trimester 2 ini adalah trimester paling nyaman karena tubuh ibu tuh udah beradaptasi. Kalau memang dirasa masih bisa untuk menggendong anak, maka usahakan tali gendongannya itu kalau nggak di atas bam perutnya, jadi mungkin di area bawah tulang rusuk, itu bisa dipinggul. Jadi pada prinsipnya jangan sampai gendongan itu menekan di area perut.
gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai SSC atau misalnya kita pakai stretchy wrap, nah itu kan ada wrapnya ya di area tubuh. Nah itu sebaiknya memang jangan sampai itu terlalu menekan di area perut. Jadi bisa kita pilih ditaruhnya di bawah belendungan perutnya atau di atas. Begitu juga dengan menggendong. Sebenarnya kalau udah masuk di trimester 2, kalau perutnya udah mulai muncul, mungkin yang paling enak itu gendongnya hip carry ya, jadi di samping atau di belakang gitu. Karena kalau di depan biasanya posisinya sudah mulai agak kurang nyaman nih, udah keganjel perutnya. Dan bila perlu ibu juga bisa menggunakan pregnancy belt gitu untuk membantu menyangga perutnya. Nah kalau di trimester 3 jelas ya perutnya udah makin gede, jadi memang rekomendasinya kalau pengen menggendong di trimester 3 ya kalau nggak hip carry, back carry, kan pasti kakaknya juga udah gede, pilih gendongan yang nyaman dan pas. Dan tadi sama gitu, jadi usahakan kalau misalnya kita mau pakai stretchy wrap atau woven wrap atau misalnya SSC yang bisa pakai belakang, itu usahakan jangan sampai gendongannya itu menekan di area perut. Dan yang terakhir adalah perhatikan berat anak yang mau digendong gitu ya. Sebenarnya kalau bisa sih idealnya itu 10 kilo ke bawah gitu, apalagi kalau misalnya tadi di awal tidak terbiasa menggendong gitu. Tapi kalau misalnya udah terbiasa menggendong ya dikira-kira aja ini sampai kuatnya tuh seberapa. Kalau dirasa kira-kira terlalu membebani, menambah keluhan gitu, nah itu sebaiknya ya minta orang lain yang menggendong atau bisa juga pakai stroller. Jadi ada banyak cara untuk bonding, yang penting jangan sampai membahayakan diri kita dan kehamilan kita. Jadi kita bisa juga kasih tahu ke kakaknya supaya kakaknya ini juga mengerti. Jangan sampai dia juga wah sejak mama hamil adik jadi nggak pernah gendong aku lagi. Nah jangan sampai dia berpikiran seperti itu. Itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau menggendong dalam kondisi hamil. Tentunya ketika kita menggendong kemudian kok rasanya ada nyeri, tidak nyaman, kemudian sakit, pokoknya ketika kita merasa ada keluhan, maka sebaiknya memang mulai kurangi frekuensi menggendong gitu. Jadi jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering. Mungkin kakaknya bisa dialihkan atau minta orang lain untuk menggendong gitu. Karena memang kita harus ingat ketika hamil tubuh kita juga mengalami perubahan, hormon-hormon berperan, metabolisme berubah, beban tubuh berubah, banyak hal yang berubah sehingga mungkin kita tidak se-fit atau sekuat dulu. Jadi kita juga perlu ngerti ambang batas kita. Jangan sampai kita memaksakan diri sehingga nanti ujung-ujungnya kitanya jadi sakit, kehamilannya terganggu. Dan tentu saja kalau ibu sakit, kehamilannya terganggu akan ngaruh juga ke perhatian dan kasih sayang yang mungkin seharusnya bisa kita curahkan kepada si kakak, seperti itu. Jadi jangan lagi takut untuk menggendong, yang penting perhatikan hal-hal yang tadi, juga selalu aware pada kondisi diri. Kalau misalnya masih ragu, bisa juga konsultasi ke dokter atau bidan terdekat. Nah semoga video kali ini bermanfaat, semoga sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya.